Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kailana Joasevina dengan NPM 2210631110135 dari kelas 4D, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis yang berjudul Kepemimpinan Perempuan menurut perspektif hadis. Baik, langsung saja ke hadisnya. Hadatsana Utsman bin Al-Haythami hadatsana Aufun an Al-Hasani an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bi kalimati sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'dama kidtu an al-haqabi ashabil jamali fa qatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim bintu Kisra qala la yufliha qaumun walau amrohum amro'atan rawahul Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al-Hatsam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah. Dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia dipimpin oleh seorang anak perempuan, putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Dan di sini ada penjelasan hadis. Hadis ini sangat jelas meneguhkan tentang kondisi suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan. Namun selain kritik terhadap sanad dan matan hadis, perlu juga dilakukan penelusuran terkait dengan asbabul wurud dari hadis tersebut. Hadis di atas muncul dan diucapkan oleh Nabi SAW ketika mendengar seorang perempuan di tanah Persia menjabat sebagai seorang pemimpin atau ratu. Ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah, sebagaimana tradisi yang telah turun-temurun dianut. Terus pemimpin negara yang menggantikan pemimpin sebelumnya selalu laki-laki, tidak pernah sekalipun perempuan. Tetapi di tahun tersebut, perempuan atas nama Buwaron binti Syairawai mendobrak tradisi yang selama ini berlaku. Hal ini dikarenakan saudara laki-lakinya yang digadang sebagai pengganti kepemimpinan sebelumnya terbunuh dalam sebuah tragedi perebutan kekuasaan. Ini masih dilanjut dari pembahasan hadis tadi. Dilihat dalam konteks sejarah, diketahui bahwa perempuan zaman dahulu sangat tidak dihargai dan dipandang sebelah mata. Sebelum Islam datang, perempuan memang dianggap tidak memiliki daya dan upaya. Posisinya berhenti pada tugas pokok melayani lelaki kapanpun dibutuhkan. Hal ini berbeda jauh ketika Nabi Muhammad SAW diutus sekaligus mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Dari Asmanidar A 2015 menganalisis kondisi tersebut terkait dengan konteks disampaikan
dibawakannya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan perempuan pada waktu itu tidak akan efektif. Rendahnya kredibilitas, terutama terkait kompetensi kepemimpinan, merupakan faktor utama. Tidak adanya kewibawaan akibat diskriminasi gender sangat berpengaruh dalam hal ini. Namun, jika dikaitkan dengan konteks kekinian atau zaman sekarang ini, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dan di sini lanjut dari pembahasan hadis tadi, di era modern, perempuan memiliki kedudukan sama dengan lelaki. Perempuan telah diberikan akses yang sangat luas seperti menuntut ilmu dan bentuk lain, sehingga kompetensi kepemimpinan yang dimiliki juga sama baiknya. Hal yang perlu juga menjadi bahan analisis adalah hadis tersebut merujuk pada sebuah kasus tertentu, yakni pada bangsa Persia. Pengangkatan seorang ratu tidak lain karena tidak ada lagi saudara laki-laki yang bisa menggantikan pemimpin sebelumnya. Hadis ini juga disinyalir berkenaan dengan doa Nabi SAW ketika mendengar kabar bahwa Raja Persia menyobek surat Nabi yang dikirim kepadanya. Spontan Rasulullah berdoa akan kehancuran bangsa itu. Suatu hari dan di abad ke-9 itulah Allah mengabulkan doa Nabi. Karenanya hadis ini tidak bisa dinilai secara umum, tetapi berlaku khusus saja. Dan sejarah suksesnya pemimpin perempuan di atas sejalan dengan teori manajemen modern yang mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengorganisasikan semua elemen yang ada, termasuk elemen manusia, aset, pasar, dan unsur lainnya. Kriteria ini tidak membatasi apakah pemimpin ini merupakan seorang laki-laki ataukah perempuan. Yang menjadi garis bawah adalah apabila perempuan mampu mengelola semua unsur manajemen di atas, maka layak baginya untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi perempuan tuh bisa menjadi pemimpin apabila mampu mengelola manajemen seperti elemen, aset, dan unsur lainnya. Dan di sini ada pendapat para ulama, yaitu Al-Khattabi berpendapat bahwa hadis ini mengisyaratkan perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Ini sebagai konsekuensi ia tidak bisa menikahkan dirinya sebagaimana ia tidak bisa menikahkan perempuan lain. Di sini juga ada pendapat tentang Al-Razi mengatakan bahwa kelebihan laki-laki meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan atau al-ilm dan kemampuan fisiknya atau kudroh. Akal dan pengetahuan laki-laki menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan, dan bahwa untuk pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna. Ada juga pendapat dari Al-Tabari menjelaskan bahwa boleh seorang wanita menjadi pemimpin, bertolak pada kebolehan perempuan menjadi saksi dalam proses pernikahan. Kesesuaian interpretasi Al-Tabari ini dengan konteks hadis dilihat dari segi bahwa hadis ini merupakan pelengkap kisah Kisra yang merobek surat Rasulullah SAW.
sebagai hukuman Allah Subhanahu wa taala dengan menimpakan musibah terhadap kerajaannya sehingga anaknya mengambil alih kekuasaan setelah membunuh sang ayah dan saudara-saudaranya. Tetapi ia juga ditakdirkan tewas, sehingga kerajaannya dipimpin oleh seorang wanita. Lanjut, Al-Tabari, peristiwa ini membawa kehancuran kerajaan Kisra beserta keturunannya. Maka mencabik-cabik kerajaan mereka sendiri seperti yang telah disumpahkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sini ada nilai pendidikan yang dapat dipetik atau diambil dari hadis tersebut. Dari hadis ini, yang pertama, pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Yang kedua itu, perempuan memiliki peran penting dalam kepemimpinan, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun negara. Ini menekankan perlunya mengakui dan mendukung perempuan dalam peran kepemimpinan mereka untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tadi yang terdiri dari teks hadis, terjemah, penjelasan hadis, pendapat para ulama, dan nilai yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.